Halo Scorpio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam hitungan hari. Mari kita kepo. Perlu diingat bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi energi banyak orang yang saya tarik di sini ya. Jadi tolong bijaksana dalam menanggapi dan menyikapi. Kalau ingin dibacakan secara pribadi atau diramalkan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas maupun di bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu tentang price listnya karena pembacaan pribadi itu berbiaya ya, jadi tanya-tanya dulu. Kalau kalian sudah siap budgetnya, baru kalian lakukan personal reading. Jadi tolong kirim foto itu yang asli, jangan diedit-edit ya. Saya selalu bilang gitu karena beberapa selalu orang tuh yang reading itu masuk reading mungkin nggak paham ya. Kalau energi itu kan jujur ya, nggak bisa bohong, jadi nggak usah takut kalian kelihatan jelek, nggak usah ya, karena yang terpenting itu keaslian dirimu itu terbaca ya. Kalau kalian edit-edit gitu kan nggak nyampe, pembacaan saya tuh nggak nyambung gitu nantinya, karena saya membaca aura kalian itu harus dengan diri kalian yang asli gitu, jangan nggak perlu harus diedit lagi gitu ya, paham kan? Jadi ini tidak semua resonate karena ini pembacaan umum ya, banyak energi orang yang saya tangkap di sini, random ya. Tapi pasti ada salah satu yang resonate di kalian. Bottom of the decknya ada attraction. Kita minta dari Oracle of the Fires, ada like. Bottom of the decknya ada purity. Lalu dari Love Oracle ada hand and cards. Di bottom of the decknya ada karmic relationship. Wah, kita minta dulu bantuan dari toples ajaib ini ya. Ini sangat membantu saya dalam pembacaan saya itu sering akurat dari perkataan kata-kata yang ada di sini. Kita ambil 3 aja ya. Apa nih? Tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian. Oke, kita ambil lagi. Tak satu pun bisa menjatuhkan kamu lagi. Lalu apa lagi nih? Kata-katamu membawa keberuntungan. Wah, berkata-katalah yang baik ya, karena akan membawa keberuntungan. Oke, mari kita baca. Oh, bentar, saya minta dulu kartu intuisi ya, petunjuk dari kartu intuisi sebagai arahan untuk kalian bisa lebih mudah mencapai tujuan. Nanti kita cek apa ya, inisial ya, tanggal lahir, usia, dan angka keberuntungan serta zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Tuh, anak saya bangun lagi. Oke, jadi yang saya lihat di sini, Scorpio, beberapa dari kalian ini mengalami apa ya, konflik batin ya, karena mungkin kalian selalu terhubung dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian, menusuk kalian dari belakang ya, orang-orang yang bermuka dua. Ini di caption ada ya. Hubungan toksik atau seseorang bertopeng darimu ya, kamu percaya tapi ternyata dia mengkhianati gitu ya.
itu kayak ada masalah keuangan kamu dengan seseorang yang membuat kamu kecewa gitu. Terus ya kamu akhirnya menarik diri ya dari ya hubungan-hubungan toksik, hubungan-hubungan karmik ya. Saya lihat di sini kalian berharap dan berdoa supaya kalau boleh ya kalian tuh diberikan apa ya, kayak sesuatu yang bisa diharapkan, sesuatu yang bisa kamu pegang, bisa kamu percaya gitu ya. Dihindarkan dari orang-orang yang manipulatif gitu. Saya lihat di sini seperti itu ya. Kalian merasa kesepian, merasa kecewa, merasa pesimis, merasa kayak gimana ya, ada bahkan sudah nggak ada gairah hidup lagi ya. Sedih banget hidup loh. Ada yang sayang banget sama seseorang, bucin banget, tapi orang itu kayak malah bertopeng dari kamu gitu, mengadakan orang lain, atau kalian terhubung dengan cinta segitiga ya, atau ada karena problem orang tua sehingga hubungan ini tuh kayak gak jelas mau dibawa kemana, tersendat-sendat, masih menggantung gitu ya. Tapi kalian berusaha untuk mencoba mengalir aja ya, kalian berusaha untuk fokus pada spiritualitas dan fokus pada karir dan keuangan kalian ya. Kalian kayak punya pilihan ya, mau nggak mau harus ya, pilihan ada di tangan saya, kalian menyadari itu. Jadi kalau kalian terfokus pada hal-hal yang negatif tadi ya, maka kalian akan sulit dong. Makin rumit hidup lo gitu ya. Makanya kesini saya lihat kamu sudah mulai lempem nih ya, udah mulai bijak nih ya sama diri sendiri, nggak lagi mau menggantungkan harapan kepada terhadap apapun dan siapapun lagi. Yang kalian harap itu dengan perubahan yang kalian akan lakukan ini, kalian mulai mengikuti kata hati ya, melepas diri dari hal-hal yang memandekan itu ya. Kalian mulai mendengarkan bisik hati kalian yang paling dalam, naluri kalian, dan mendengarkan intuisi serta menangkap semua ide-ide yang masuk melalui intuisi kalian ya. Kalian mulai mengikuti itu, kalian mulai berproses, mengalir, menikmati proses kalian ya, dalam tahap apa ya, kesadaran diri, pendewasaan, kebijaksanaan diri gitu ya, bijak sama diri. Akhirnya saya lihat yang akan terkabul dalam hitungan hari ini, yaitu ya, saya lihat kamu akan lebih tajam intuisinya, kamu lebih peka di sini, kamu lebih sensitif dengan hal-hal yang, dengan energi orang yang terkoneksi dengan kamu, bertemu dengan kamu, berhadapan dengan kamu gitu ya. Kalian akan lebih peka, kalian akan lebih waspada ya. Dan saya lihat ada beberapa, kalian akan mencapai keberhasilan di beberapa hal ya. Mungkin kalau saya lihat dalam hal cinta, kalian tidak akan kesepian lagi ya. Kalian akan terlepas dari hubungan yang toksik ya, problem-problem toksik ya. Ya namanya konflik batin itu ketika kalian sudah merelakan, mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan ya. Disitulah pintu hati kalian kebuka, dan ya mata hati kalian bisa melihat yang benarnya layak untuk kamu percaya, layak untuk kamu pegang, layak untuk kamu harapkan. Jadi di sini ya, ya mau nggak mau kamu harus melepaskan orang yang manipulatif, mau nggak mau kamu harus melepaskan orang yang bermuka dua ini, bertopeng ini ya. Ya udah, maafin aja.
Saya lihat kamu masih belum rela ya memaafkan karena kamu kecewa banget dengan sikap mereka ya, perlakuan mereka di belakang kamu ya. Kayak kamu tuh belum bisa menerima itu karena ini masih kayak ibarat luka tuh masih mentah, lukanya tuh masih basah banget, baru banget, masih seger lukanya ya. Tapi saya lihat kalian berusaha untuk memulihkan diri, memulihkan luka hati kalian itu dengan menarik diri dari hal-hal yang bisa menambah luka kalian itu makin basah ya, makin perih. Jadi kalian lebih menarik diri untuk lebih fokus pada spiritualitas, lebih fokus untuk mengalir, lebih fokus pada diri sendiri, lebih fokus pada kebahagiaan diri dulu gitu, kesenangan diri, kesenangan hati ya, ketenangan jiwa dan pikiran gitu ya. Dan akhirnya pilihan kalian itu memang tepat ya. Kalian bisa dengan kalian menarik diri, dengan kalian mengadakan perenungan, evaluasi, dan fokus untuk berevolusi ya. Saya lihat di sini akan ada kedamaian, ketenangan yang membuat kalian tuh mendapatkan cahaya hidup, titik terang dalam hidup, sehingga di sini kalian tuh kayak disinari oleh alam semesta ini. Jadi ada energi ketenangan, kesenangan, kedamaian, bahagia, energi yang cukup nikmat ya. Kalian syukuri ya di sini, karena kalian sangat bersyukur sudah sampai ke tahap ini, ke fase ini ya. Fase dimana puncak dari ujian berat yang sudah kamu alami itu, kamu sudah masuk ke level yang tinggi, yang kamu ngerasa ini dahsyat banget kejadiannya. Apa yang kamu alami ini tuh kayak nggak nyangka banget, kok bisa sebesar ini gitu, seberat ini, dan ya sesadis ini gitu ya. Masalah kamu dengan seseorang, masalah kamu dalam pekerjaan ya, kekecewaan kamu tuh sangat dalam lah ya, tapi kamu sudah mulai menerima kenyataan. Jadi kayak di sini saya lihat energi yang kamu rasakan itu kayak tenang, damai ya, kayak ngerasa plong, ngerasa udah nggak bergantung pada apapun dan siapapun gitu. Jadi bebas aja energi kamu itu, kayak tidak ada tekanan lagi, tidak ada paksaan lagi, tidak ada keterpaksaan dalam dirimu terhadap sesuatu atau tentang harapan kamu. Jadi ya masrah aja gitu, tapi kamu senang dalam kepasrahan kamu itu, kamu damai dalam kepasrahan kamu itu gitu. Segalanya sudah kamu serahkan kepada yang kuasa. Makanya di sini kamu layak untuk mencapai beberapa aspek dari yang kamu harapkan gitu. Kalau dalam ini ya, dalam cinta, saya lihat lebih ke cinta sih ya. Saya lihat kamu akan terlepas dari cinta segitiga. Kamu akan terlepas dari orang yang mengikat kamu sekaligus menekan, menyakiti. Kayak kamu selama ini sudah mengikuti egonya kan. Dan sulit sekali untuk kamu melepaskan dia, walaupun kamu tahu hubungan kalian menyakitkan. Akhirnya kalian dibantu oleh semesta untuk keluar dari hubungan yang toksik tersebut. Nah, dari situ kamu akan mengalir dengan dirimu sendiri, kamu akan menemukan jati dirimu, kamu akan menemukan diri kamu, kualitasmu, kamu akan sadar bahwa dirimu itu layak untuk diperjuangkan, kamu akan menyadari ya, di dirimu tuh masih ada harganya loh. Ngapain harus bertahan dengan orang yang toksik tadi gitu ya. Dan akhirnya beberapa dari kalian ini mulai ngalir, mulai nampaklah, keluarlah cahaya positif dalam diri kalian, karena kalian sudah mulai tenang, karena kalian sudah terlepas dari orang yang toksik tadi, mengotori energi dan aura kamu tadi. Karena kalau kita tetap berhubung dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif ya,
jiwa kita akan nggak sehat gitu ya, karena pikiran kita selalu terhubung dengan orang yang bertentangan dengan harapan kita, bertentangan dengan keinginan kita gitu ya. Ya gitu, jadi otomatis kita sering stres, sering merasa bingung, kacau, galau. Nah, itu mengotori energi kamu. Jadinya aura kamu pun terlihat muram, gelap, ya, lusuh. Tapi di sini ketika kamu merelakan, mengikhlaskan dan melepaskan, kamu terima kenyataan bahwa emang ini nggak bisa lagi, ya udah, cari yang bisa gitu. Tapi kamu belum mencari ini ya. Saya lihat kamu di dalam tahap menerima kenyataan dan proses fokus pada pendamaian dulu gitu, spiritual dulu, fokus pada karir dulu, keuangan dulu. Dan akhirnya ya, cahaya aura kamu ini, cahaya aura positif kamu ini memikat hal-hal baik dan orang-orang baik untuk bersinergi denganmu gitu ya, satu energi dengan kamu ya, bisa ada kerjasama yang baik dengan ada hubungan kerjasama lah yang saya lihat di sini ya, kerjasama, hubungan relasi yang baik gitu ya, kemitraan. Kalau kamu pingin perluasan bisnis ya, akan ada aja orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya ya. Ini bantuan semesta terhadap kamu juga sih ya, dukungan semesta, karena ya kamu sudah bersih ya energi kamu, makanya kamu sudah bisa jeli melihat mana orang yang bisa dipercaya dan nggak bisa dipercaya gitu. Intuisi kamu sudah kebuka, sudah mulai berfungsi di sini ya, gitu ya. Dan di sini saya lihat juga dalam hal keuangan ya, saya lihat di sini mungkin kamu udah pesimis banget dengan keuangan kamu. Mungkin ya kamu ngerasa mungkin saya harus berusaha lagi, bekerja keras lagi, karena kamu sudah berusaha tapi kayak masih mandek-mandek aja gitu. Antara kamu pingin bangkit di dalam keadaan rapuhmu, tapi kamu kayak berusaha untuk lembem aja, kamu berusaha untuk seimbang gitu ya, menikmati prosesnya gitu ya, mau kayak ngalir aja dulu gitu ya, sampai kamu dapat vibrasinya, baru kamu tuh bisa connect sama semangat barumu, bisa bangkit dengan segala kekuatanmu, powermu ya, semangatmu gitu. Jadi sebenarnya kamu harus sadari ya bahwa kekecewaan itu ya, kejadian itu, hal-hal yang mengecewakan itu harus memang terjadi supaya kamu tuh bisa serius menata hidupmu ya. Ya gitu, memang harus ada hal-hal yang mengecewakan dulu baru kita tuh bisa serius sama hidup kita nggak main-main lagi dengan hidup kita kan. Nah, jadi kamu tuh saya lihat di sini berproses untuk sedang bertolak gitu ya, untuk bangkit lagi gitu ya. Dan semesta membantu kamu ya. Jadi dalam hal ke karir dan keuangan itu ya, karir kamu ya, perlahan-lahan kamu akan dapatin pilihan ada di tanganmu. Ada beberapa pilihan untuk kamu pilih nanti. Jadi cobalah cermati dulu, analisa dulu ya, evaluasi dulu ya. Kamu jadi pilihan ada di tangan kamu, tinggal kamu pilih aja mana yang sesuai basicmu, mana yang sesuai powermu, hobimu, atau ya kemampuan kamu gitu ya, kualitasnya kamu tuh passionnya kamu tuh di mana gitu ya. Hati-hati dalam memilih ya.
Kalau kamu masih belum siap, tenangkan dirimu dulu, jeda dulu ya, untuk bisa memilih yang tepat ya. Tapi di sini saya lihat akan ada pencapaian yang mengharuskan kamu tuh bangkit karena kamu layak untuk sukses gitu ya. Makanya di sini ada tantangan hidup adalah gesekan, tantangan hidupmu saat ini adalah gesekan untuk memoles berlian. Makanya kamu tuh pantas banget untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, bahkan lebih dari itu gitu yang kamu dapatin ini ya. Cuman memang berat sih untuk mencapai itu, makanya kamu sedang bertolak ini ya, berproses. Tapi semesta sudah mendukung kamu kok ya. Jadi ada beberapa pilihan ya untuk kamu pilih, dan itu akan menjamin hidupmu di masa depan ya. Jadi kedepannya ya, dalam hal karir tidak ada yang bisa menjatuhkan kamu lagi. Dalam hal keuangan tidak ada yang bisa memanipulasi kamu lagi, memanfaatin ya, udah nggak ada, karena kamu sudah belajar dari pengalaman. Ini pahit banget loh yang kamu alami ini ya, makanya kamu nggak mau mengulang kembali. Dari situlah intuisi kamu tuh makin tajam, kamu makin peka, dan kamu makin waspada gitu ya, antisipatif banget ya, teliti banget ya terhadap orang-orang yang bakal bekerja sama atau orang-orang yang terhubung dengan kamu dalam perihal finansial gitu. Kamu sangat hati-hati di sini ya. Dan saya lihat beberapa dari kalian di sini kata-katamu membawa keberuntungan. Ada beberapa dari kalian ini cakep dalam komunikasi ya, kamu sangat komunikatif ya, cakep dalam berkomunikasi ya. Mungkin kamu punya keahlian, kamu ada seorang pembicara orang yang informatif ya. Kamu punya basic di situ, kamu akan berhasil ya. Ini kamu adalah konten kreator, kamu adalah motivator, entahlah pokoknya ini ada kata-katamu yang akan membawa keberuntungan padamu ya. Jadi seringlah berkata-kata yang baik, yang positif, supaya itu terwujud sesuai dengan kata-katamu gitu. Jagalah kata-katamu dari perkataan yang negatif ya. Saya lihat di sini ya, mungkin kalian sudah mulai nggak percaya diri beberapa dari kalian ya. Cobalah dengarkan lagi kata hati kalian, cobalah lebih peka lagi dengan kata hati kalian, karena apa yang kamu cari selama ini jawabannya tuh ada di hati kamu sendiri, jawabannya ada dalam diri kamu sendiri ya gitu. Dalam hal percintaan, kamu akan menemukan seseorang atau seseorang akan menyadari ya bahwa kamu layak untuk diperjuangkan, dipertahankan. Beberapa dari kalian yang akan ada rekonsiliasi, beberapa dari kalian akan memutuskan untuk tidak lagi terhubung dengan orang yang manipulatif, dan memang kalian akan bertemu dengan orang-orang yang komitmen ya. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat ada kemungkinan ya akan kebuka rahasia yang dia tutup-tutupin, dan di sini kalian akan puas dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kalau ini cinta segitiga akan ketahuan. Kalau ada sesuatu yang ditutupin karena ada campur tangan dari keluarga, akan ketahuan juga di situ. Di situ kamu akan puas karena apa yang kamu bingungkan, kamu tanyakan selama ini tuh sudah terjawab gitu ya. Dan seenggaknya tuh dengan jawaban yang kamu dapat, kamu akan merasa ringan karena kamu udah tahu, oh ini masalahnya ya gitu. Oh jadi gitu, oke gitu. Tapi kamu nggak berpengaruh kok ya. Bagimu biasa aja gitu. Kamu nanggapinya positif aja gitu. Jadi saya lihat kehidupan kamu ke depan itu masih kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi ya. Kalau dalam pekerjaan ya,
dalam hubungan cinta pun demikian. Ya, kalian yang masih jomblo mencari cinta, kalian akan bertemu dengan orang yang sevibrasi, ya, sefrekuensi, ya, soulmate banget sama kamu, ya, energinya tuh apa ya, kayak apa ya, sesuai dengan harapan kamu gitu, sesuai ekspektasi gitu, sangat positif dan mendukung kamu untuk tetap berkarya gitu, ya. Dan juga kalau kalian yang sudah berpacaran, di sini dengan kamu menghargai diri kamu, nilai kamu di mata dia semakin mahal, dan saya yakin dia akan memperjuangkan kamu. Bagi kalian yang masih mengharapkan, tapi kalau kamu menghargai dirimu dan ingin melepaskan orang yang sudah memanipulasi, ya sudah, kamu memang layak untuk dihargai, dan kamu yang membuat dirimu akan bertemu seseorang yang menghargai kamu gitu, ya. Kamu akan bertemu dengan orang yang memang sevibrasi dengan kamu, ya. Dan orang ini ya orang yang sadar diri, tahu diri, orang yang dewasa, orang yang bijaksana juga gitu. Dan untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat ya akan kebongkar tadi rahasia dia main-main di luar sana, ya, akhirnya ketahuan, tapi kamu udah nggak lagi sedramatis kemarin, ya, udah nggak lagi meladeni menciptakan drama atau meladeni drama gitu, ya, udah nggak mau gitu. Pokoknya kamu jalanin hidup tuh yang simpel-simpel aja gitu. Mendingan gue cari cuan daripada bertengkar terus, daripada harus terfokus sama hal-hal yang dia ulahnya yang membuat saya menjadi toksik lagi, menjadi kayak kekanak-kanakan, kayak membuat saya menjadi orang yang tidak menjadi bukan diri saya sendiri gitu, ya. Jadi kamu makin dewasa di sini, kamu makin enjoy aja menghadapi problem dalam rumah tangga kalian. Dan saya lihat ya, kalau kamu bertanya soal dia akan insaf atau enggak untuk mempertahankan rumah tangga kalian, kayaknya kalian akan mendapatkan ya dia kembali gitu, dia akan kembali, tetapi dalam energinya yang baru, energinya yang sudah melepaskan hal-hal yang mempengaruhi dia gitu, ya, orang ketiga atau pihak ketiga, pihak keluarga gitu, ya, itu harus dilepaskan dulu gitu, ya. Saya lihat memang dia akan melepaskan, cuman butuh waktu aja, tapi kamu dalam hitungan hari ini kamu akan mendapatkan jawabannya bahwa dia sedang berproses menuju ke kamu lagi gitu, ya. Dan saya rasa hubungan kalian dalam percintaan ini akan lempem aja, ya, enjoy aja, happy aja nantinya, karena kalian sudah tahu bahwa dalam hidup ini tuh pasti ada masalah, pasti ada namanya konflik, pasti ada aja kejadian yang bertentangan gitu, ya, dari harapan kalian. Jadi ya kalian sudah bijaksana, sudah berpikir dewasa, jadi apapun yang terjadi kalian sudah tidak lagi 100% menanggapi dengan emosi, ya, amarah gitu, amarah kalian enggak lagi. Kalian menanggapinya dengan ya positif aja, ringan aja, ya. Selalu ada jalan tengah yang kalian ambil dari problem-problem yang terjadi, tidak lagi menggunakan ego, tidak lagi menggunakan emosi negatif. Jadi kayak orang tuh tenang-tenang aja gitu, nggak terlalu ribut, nggak terlalu berisik, dan nggak ribet seperti kemarin gitu, ya, gitu. Pesan semesta, ketika semuanya semakin rumit, satu slide lagi kamu melihat hasil. Aku dalam kurung Tuhan tidak pernah berjanji tanpa bukti. Jadi saya di sini, ya, pesan semesta yaitu ya ini, ketika semuanya semakin rumit tuh, ya,
satu slide lagi ternyata kamu akan melihat hasil ya. Jadi sabarlah ya, sabarlah. Banyak orang tuh ketika masalahnya makin rumit mereka langsung patah semangat, langsung apa ya, mati rasa. Udah nggak gairah hidup lagi, udah putus asa gitu ya. Padahal satu slide lagi nih mereka nggak sadari mereka akan menjemput kebahagiaan atau keberhasilannya gitu ya. Karena kenapa harus ada kerumitan ya? Karena itu adalah ujian kita untuk layak atau tidak kita mendapatkan keberuntungan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi ya, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu tidak pernah berjanji tanpa memberikan bukti gitu ya. Ini saya sambil menetek anak saya ya, kalau dia berisik maaf ya. Jadi itu makanya ada pepatah, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, hasilnya tuh selalu sesuai dengan kerja keras kita gitu ya. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu bijak ya. Apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang sudah bekerja keras, apa yang dijanjikan untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, tetap akan hasilnya tetap sesuai, bahkan lebih ya. Jadi jangan menyerah ya. Jadi manusia yang kuat, jangan putus asa. Semesta tidak pernah keliru, mengalirlah mengikuti seleksi alam. Jadi mungkin kamu berpikir bahwa aduh ini nggak adil, apa yang terjadi ini kok nggak adil gitu karena terlalu rumit ya. Tapi cobalah terima dulu, karena kenapa semesta tuh, Tuhan itu punya alasan kenapa kamu harus mengalami hal yang serumit itu gitu ya. Jadi ikuti aja, ngalir aja, tunduk aja. Itu semua adalah bentuk dari seleksi alam untuk membawa kamu kepada keinginan dan harapan serta doa kamu tadi gitu ya. Kemudian bulan ini kamu akan tersenyum, ada sesuatu yang membuatmu serasa tak percaya. Jangan lupa bersyukur ya, ada ya bulan ini, di bulan ini ya. Kapan kamu mendengarkan video ini ya, menonton video ini mulai berlaku di bulan tersebut ya. Bulan ini kamu akan tersenyum, ada sesuatu yang membuatmu serasa tak percaya. Jadi jangan lupa bersyukur ya, ada sesuatu yang bakal membuat mungkin keberuntungan, mungkin dalam kebahagiaan ya. Entahlah, kamu akan dapatkan sesuatu yang membuat kamu tersenyum, yang membuat kamu tuh kayak nggak percaya banget gitu. Kok bisa sih gue capai ini, gue dapat ini gitu. Kok bisa sih saya dapatin dia gitu, padahal dia kan gini ya gitu. Nggak mungkin lah dia suka sama saya gitu ya kan. Nah itu yang membuat kamu tersenyum. Jadi apapun yang membuat kamu bahagia, syukurilah, karena akan makin meningkat ketika kita sadar dan tahu diri, bersyukur gitu ya. Ini bottom of the decknya apa ya? Perbaiki saja adabmu, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan pula empatimu, rezekimu sudah kuukur. Jadi perbaiki saja adab kita ya, tingkatkan lagi takwa kita ya, tingkatkan pula empati kita. Jadi kalau adab ya, bicara tentang adab, berarti adab kita terhadap siapapun yang berinteraksi dengan kita gitu ya, terutama orang tua ya. Adab kita terhadap orang tua ya dispesialkan ya, kepada rekan kerja ya, itu beda-beda juga ya. Bisa kamu sesuaikan. Dan adab kita terhadap anak kecil, anak atau orang yang kamu anggap ya lebih muda dari kamu, itu ya sikap kita ya harus beradabkan lagi terhadap siapapun di kalangan apapun ya. Karena dari situ akan, dari adab kita lah yang membentuk besarannya rezeki yang akan datang juga. Karena kalau kita humble sama orang, kita santun sama orang, kan
orang senang sama kita. Jadi kayak energi kita yang humble tersebut ya membuat orang aja pingin dekat sama kita ya, kalau adab kita bagus, apalagi energi positif, apalagi energi rezeki gitu kan, gitu. Karena sikap tindak tanduk kita tuh dipantau langsung sama semesta tuh ya. Tingkatkan lagi takwamu. Nah, kalau tingkatkan lagi takwamu berarti tentang keimanan ya, spiritualitas. Tingkatkan pula empatimu ya. Empati berarti berkasih sayanglah, pekalah ya, lebih peka, lebih ya, berempati kepada orang-orang yang membutuhkan perhatianmu, kepedulianmu. Mungkin ya, kalau ada takwa udah ada, berarti kamu sudah tahu lah empati kamu arahnya kemana. Jangan hanya empatimu diperluas lagi ya, jangan hanya kepada orang-orang terdekat aja, tetapi yang terjauh juga bisa. Mungkin orang-orang yang membutuhkan bantuan kita saat ini adalah orang-orang di medan perang. Mungkin mereka membutuhkan uluran tangan kita ya, bantuan kita. Cobalah ya, kan ada tuh apa ya, media yang menyambungkan kita dengan mereka, menghubungkan kita, bisa menyalurkan bantuan gitu kan, gitu ya. Karena kalian akan bersyukur bisa membantu orang-orang yang ahli surga ya, ahli surga. Mereka yang di medan perang itu, mereka itu mati syahid ya. Jadi kalau kita ada hasil keringat kita yang kita sumbangkan kepada mereka, otomatis ya kita akan ditolong nanti. Karena kalau ahli surga yang kita bantu ya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat ya, seperti itu ya. Rezekimu sudah diukur, jadi nggak usah takut untuk berbagi, nggak usah takut untuk membantu ya, membagikan rezekimu kepada kaum duafa ya, orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan kita saat ini tuh. Coba kamu cermati deh, coba kamu dalamin, coba kamu pahami lebih peduli lagi, lebih paham lagi, lebih sensitif lagi ya, lebih peka lagi terhadap yang paling membutuhkan uluran tangan kita saat ini tuh siapa gitu, di mana gitu ya. Pikirkan aja sendiri, karena nggak usah takut kalau kamu akan kehabisan rezeki kamu. Kamu akan kehabisan duit, kamu akan kehabisan persiapan. Nggak usah. Kalau kita sudah bersedekah, kita sudah membantu orang yang tepat, rezeki itu akan mengalir bagaikan hujan yang deras kepada kita. Rezeki bisa berupa aja, bukan hanya soal uang, tetapi perlindungan, ridho Allah ya, itu yang paling penting. Oke, kita cek dulu zodiak ya. Kita pindahkan ini dulu, zodiak yang bakal terkoneksi dengan kalian nanti. Mungkin ini jodoh kalian atau orang yang sudah ditakdirkan bersama selamanya dengan kamu. Mari kita lihat sini ya. Kita minta 6 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Aquarius, ada Cancer, ada Pisces, Taurus, Aries, dan Sagittarius. Di screenshot ya. Terus ini ada inisial nama. Inisial yang saya maksud di sini bisa bagian depan huruf paling awal, atau bagian tengah, atau bagian, pasti dalam nama kalian tuh ada salah satu huruf yang muncul di sini ya, atau salah satu huruf yang punya dia, nama dia, termasuk di nama dia ya. Ini huruf D, O, E, T, H, I, S,
F B L Y X U M A G U W N dan Z. Untuk usia kalian screenshot ya, di screenshot. Untuk usia di screenshot dan di zoom usia, tanggal lahir maupun angka keberuntungan. Angka keberuntungan tuh angka kembar ya, 4949, 5555. Itu udah tanda-tanda kalau kalian sering melihatnya di hari yang sama tuh berulang kali, nomor yang berbeda tapi tetap angka kembar. Itu dalam satu hari kalian misalnya jam 9 pagi kalian ngelihatnya 55, jam 10 kemudian kamu ngelihatnya 4949, besoknya lagi kalian lihatnya 1515. Nah, itu tuh tanda-tanda kamu akan mendapatkan keberuntungan ya. Oke. Ini 49 usia, 55 usia bisa angka keberuntungan, 15 tanggal lahir, 2 tanggal lahir, 50 usia, 18 tanggal lahir bisa usia, 5 tanggal lahir, 7 tanggal lahir, 35 usia bisa angka keberuntungan, angka kembar ya. 40 usia bisa angka kembar, 70 usia juga bisa angka kembar, 14 tanggal lahir ya, 75 11 4 29. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja mereka sedang membutuhkan pencerahan, kali aja mereka sedang buntu atau putus asa. Jika pembagian video ini masuk dapat ke mereka dan mereka bisa bangkit kembali karena mungkin berkonsultasi dengan saya dan mereka terbantu untuk bangkit lagi, berarti kalian sudah menyelamatkan beberapa jiwa yang sedang terpuruk. Itu amal baik untuk kalian yang bermanfaat dunia akhirat. Semoga bermanfaat juga untuk kalian dalam video saya ini ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kalian yang baru gabung ya. Salam kenal, salam sayang, salam, semoga kalian sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.